Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Fadlur Rahman. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep maslahah dan mafsadah. Yang mana konsep maslahah dan mafsadah ini ada pada mata kuliah Maqasid Syariah. Dan pada video kali ini saya membuatnya bertujuan untuk ulangan akhir semester di mata kuliah Maqasid Syariah. Baiklah, langsung ke pembahasannya, yaitu pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang definisi maslahah. Maslahah secara bahasa atau etimologi yaitu memiliki arti manfaat. Itu baik dari segi lafal ataupun makna, artinya manfaat. Kemudian dari segi terminologi atau istilah, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudorotan. Yang mana mengambil manfaat dan menolak kemudorotan tadi dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syar'a, yaitu yang lima pernah kita pelajari, yaitu hifdzun nafas, hifdzul akal, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian maslahah. Pembagian maslahah di sini yang pertama kali kita bahas yaitu pembagian dari segi jumlah. Pembagian maslahah dari segi jumlah dibagi menjadi 3. Ada maslahah ammah, yaitu maslahah umum, kemudian maslahah khosoh, dan terakhir yaitu maslahah goribah, maslahah jarang. Khosoh itu khusus. Maslahah ammah. Apa sih maslahah ammah? Maslahah ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, di sini maksudnya bukan kepentingan yang pribadi gitu. Lain kalau kemaslahatan pribadi kita seorang itu masuknya ke masalah yang kedua, yaitu nanti masalah khosoh. Nah, masalah khosoh nih, apa itu masalah khosoh? Itu kemaslahatan pribadi, itu yang jenis pembagian masalah dari segi jumlah. Yang kedua adalah masalah khosoh, yaitu masalah pribadi. Dan masalah yang ketiga yaitu masalah goribah atau kemaslahatan yang asing. Maksudnya asing di sini itu kemaslahatan yang jarang ditemui sama kita gitu. Kemudian pembagian masalah selanjutnya yaitu dilihat dari segi syariat. Maslahat dilihat dari segi syariat dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama maslahah mu'tabarah, yang kedua maslahah mulghah, yang ketiga maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah itu apa sih? Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mana maslahat itu didukung oleh syariat. Jadi adanya maslahat itu udah termasuk dari syariat. Jadi tidak ada pertentangan dari maslahah dan syariat, keduanya sama-sama satu tujuan. Dan yang kemudian maslahah yang kedua dari segi syariat yaitu maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah kebalikan dari maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat. Jadi walaupun emang di situ ada maslahat, tapi syariat melarangnya. Dan maslahat yang ketiga yaitu maslahat mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan juga tidak dilarang. Jadi bisa dibilang tuh ini kalau bahasa gampangnya tuh golput gitu. Ya, dari syariat memang tidak seperti tidak melarang, tapi juga tidak ada dukungan dari syariat itu tersendiri. Itu dinamakan dengan maslahah mursalah. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu maslahat dilihat dari segi wujudnya. Maslahat dilihat dari segi wujudnya dibagi menjadi 2. Ada maslahat dzanni dan ada maslahat qat'i. Kalau dari segi bahasa Arab, dzanni itu cuma dugaan ya. Terus qat'i itu kepastian, udah pasti gitu. Bisa dilihat di sini maslahat dzanni itu apa? Yaitu maslahat yang belum dapat dipastikan atau masih diragukan. Makanya jadi maslahatnya tuh belum emang bener-bener maslahat tuh, belum ada kepastian kalau ini nih udah jelas maslahat. Nah, kemudian maslahat qat'i yang selanjutnya kan pembahasan maslahat qat'i. Maslahat qat'i adalah maslahat yang sudah dapat dipastikan kemaslahatannya. Jadi dzanni itu maslahat yang masih diragukan, yang qat'i adalah maslahat yang sudah pasti gitu, jelas ini tuh maslahat. Itu sebagian tentang pembagian maslahat.
Selanjutnya yaitu kontradiksi ulama madhab terhadap maslahah mursalah dan juga argumen-argumen mereka. Yang pertama akan kita bahas yaitu madhab yang menolak, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Argumen dari Imam Syafi'i yang menolak adalah maslahah mursalah itu tidak memiliki standar yang pasti dari nas maupun kias. Maka dari itu Imam Syafi'i tidak mengambil maslahah karena tidak berlandaskan dari nas maupun kias. Dan argumen selanjutnya itu mengambil dalil maslahah tanpa berpegang pada nas terkadang akan mengakibatkan pada suatu penyimpangan dari hukum syariat dan yang dilakukan dan tindakan kezoliman. Terkadang pengambilan maslahah itu nanti berujung penyimpangan dan penyimpangan syariat dan tindakan kezaliman seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu gitu. Itu beberapa argumen penolakan dari Imam Syafi'i. Kemudian mazhab yang mendukung adanya maslahah yaitu mazhab Imam Malik. Di sini juga kenapa mazhab Imam Malik mendukung, karena di salah satu pemegang mazhab Imam Malik yaitu Imam Asy-Syatibi selaku seseorang yang mempunyai pemikiran untuk ini maslahah juga. Termasuk dari argumen Imam Malik yaitu Imam Malik menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Itu juga tidak boleh bertentangan, bahwa bertentangan dengan nas ataupun ijma. Apabila terjadi bertentangan menurut Imam Malik, maka lebih didahulukan nas dan ijma dibanding maslahat itu sendiri. Itu beberapa tentang kontradiksi ulama mazhab. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat penggunaan metode maslahah. Yang pertama, termasuk ke dalam cangkupan maqasid syariah yang 5. Itu tujuannya masih satu tujuan, yaitu maqasid yang 5, hidden nafas, akal, din, segala macam dan selanjutnya kan. Dan syarat yang kedua tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya tentunya Al-Qur'an kan istimbatul hukum. Yang pertama tuh. Ini yang syarat yang ketiga tidak bertentangan dengan sunnah juga. Yang keempat tidak bertentangan dengan kias. Yang kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang mana kemaslahatan lain itu lebih tinggi atau lebih kuat. Ini syarat yang kelima tuh jadi kayak ada dua maslahat yang harus dipilih. Nah kemudian maslahat yang lemah ini nggak boleh. Kalau misalnya kita pengen ngambil maslahat yang lemah nih, ya intinya kita harus mendahulukan maslahat yang umum gitu, amah gitu, yang lebih penting atau lebih tinggi gitu. Baiklah, itu cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan, kami minta koreksinya. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon diingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.